Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bro, Mas Geng, Mas Guys. Berjumpa lagi dengan channel Dani AR ya Mas Bro. Video ini melanjutkan video kemarin pada hari Rabu tanggal 16 Oktober. Nah, yang belum nonton videonya bisa ditonton di channel Dani AR ya Mas Geng. Nah, ini masih di Morosari, Sayung, Kabupaten Demak. Untuk perakitan matras bambu di wilayah ini sangat masif dan masih terus bertambah luasannya dan lapisan-lapisannya Mas Bro. Nah, pada proses perakitan matras bambu di sini itu sebenarnya terpencar dari beberapa bagian atau wilayah-wilayah ya Mas Geng. Tidak semuanya itu langsung menyambung dari satu titik. Nah, perakitannya itu dari titik yang lain ke titik yang lainnya, jadi nanti akan bertemu pada tengah-tengah. Antara lain perakitan matras bambu itu ada di Morosari Sayung, ada di Terboyo, Trimulyo, dan berada di Kaligawe, Jalan Yosudarso, Semarang. Nah, ini di bawah kita ada para pekerja yang sedang merakit bambu. Nah, bambu ini diikat dengan tali nilon Mas Bro, jadi talinya itu akan awet sampai berpuluh-puluh tahun. Nah, bambu ini ketika sudah ditimbun dengan pasir sampai layer ke-7 atau sampai lapisan yang paling terakhir, bambu ini akan tenggelam ke dasar air dan akan terbenam ke tanah dasar di bawah air itu sampai beberapa meter. Nah, karena tekanan timbunan yang sangat besar, itu akan didistribusikan matras bambu ini ke tanah yang paling dasar, sehingga tanah dasar itu menjadi lebih padat dan lebih kuat karena mendapat tekanan yang begitu besar dari timbunan di atasnya. Nah, bambu ini untuk waktu pembusukannya sangat lama Mas Geng. Mungkin sampai berpuluh-puluh tahun, 50 tahun itu akan benar-benar habis atau akan benar-benar busuk. Nah, setelah bambu ini mengalami pembusukan, di waktu itu pula tanah dasarnya itu sudah menjadi padat dan lebih kuat. Jadi peran bambu ini sudah tidak diperlukan kembali, karena memang tugasnya sudah berakhir untuk memadatkan dan menstabilkan tanah di bawahnya. Kita bisa melihat ini adalah tempat fabrikasi dari matras bambu dan cerucuk bambu. Nanti cerucuk bambunya akan ditarik menggunakan perahu di tempat pemasangan atau pemancangannya. Itu ada satu unit kren Zoomlion untuk membongkar dan loading dari bambu menuju ke tempat-tempat yang akan dilakukan pemasangan atau pengangkatan bambu dari truk-truk itu ya Mas Bro. Karena di tempat ini atau di lokasi ini setiap harinya ada puluhan truk bambu mengantarkan bambu dari wilayah-wilayah di Jawa Tengah. Bambu ini didapat dari beberapa wilayah di Jawa Tengah, misalnya Magelang, Purworejo, Wonosobo, Cilacap, dan masih banyak lagi. Juga ada yang dari Jawa Barat ataupun dari Banten, itu mensuplai kebutuhan bambu di tol Semarang Demak. Nah, untuk di area ini sudah ada proses pemancangan PVD atau tanah timbunannya ini dijahit Mas Geng. Nah, itu kedalaman PVD sampai 40 meter menghujam ke dalam tanah. Itu ada satu unit eskavator dan juga ada satu unit rig pemancangan PVD. Gunanya pemancangan PVD ini adalah untuk menaikkan air tanah ke atas permukaan. Jadi tanah di bawahnya itu menjadi lebih padat dan menjadi lebih kering agar stabil dan kuat untuk dibangun konstruksi di atasnya. Selama penimbunan matras bambu ini menggunakan pasir, penurunannya itu selalu dipantau menggunakan alat-alat canggih yang ada di proyek ini.
karena memang penimbunannya ini bertujuan untuk menurunkan permukaan tanah ya Mas Bro. Jadi permukaan tanah itu bisa dikontrol penurunannya. Jadi semisal kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan itu mudah dikontrol atau mudah diperbaiki. Nah, seperti inilah rumitnya pengerjaan tol Semarang Demak. Dari matras bambu, penghamparan geotekstil, penghamparan pasir sampai layar ke-7 atau keberapa, dan ini ada pemancangan PVD, dan nanti juga ada pemasangan tetrapod di sepanjang trase tol laut Semarang Demak ini, atau sisi yang menghadap ke laut Mas Bro itu dipasang tetrapod atau pemecah gelombang. Dan nanti pasti ada tahap-tahap lainnya ya yang belum saya bisa jelaskan di sini, dan kita akan menunggu saja pembangunan dan progresnya akan tetap kita pantau Mas geng. Nah, untuk di ujung sana itu juga ada perakitan matras bambu, itu masih sedikit luasannya atau layarnya Mas Bro, tapi di situ ada banyak pekerja. Saya kan tadi lewat untuk di jalan arah makam Syekh Mudzakkir ini ya Mas Bro. Nah, ini adalah jalan akses menuju makam Syekh Abdullah Mudzakkir atau makam tengah laut di Morosari Sayung. Nah, sebentar akan saya shoot makamnya Mas geng. Walaupun ini kita tidak terbang sampai ujung sana ya, tapi setidaknya inilah keadaan terkini dari makam Syekh Abdullah Mudzakkir. Oke ya Mas Bro, Mas geng, Mas guys, sekiranya sampai di sini informasi yang dapat saya sampaikan, dan akan saya sambung kembali beberapa hari ke depan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.